Kerja itu tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Like, comment, subscribe akun Toleransi dan Perdamaian. Dan kelinci pun kalah. Jadi yang terkandung dalam cerita ini, kita tidak boleh meremehkan orang. Kita harus selalu tolong menolong kepada semua orang, dan janganlah sombong terhadap apa yang kita miliki. Kelebihan dan kekurangannya, maka jangan sekali-kali kamu menghina dan menyepelekan orang lain. Jika memang ketua kita ada yang salah atau mengambil sebuah keputusan yang tidak bijak, kita harus mengingatnya. Kita harus tetap berjuang dan jangan pernah hilang putus harapan. Terus berlari sampai ke hutan, dan akhirnya pun si kancil itu lolos dari serigala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu janganlah berbohong demi sebuah hiburan, Karena orang lain itu juga bisa berubah-ubah sifatnya. Kita tidak tahu apa yang dia rencanakan untuk kita. Siapa menemukan orang, memudahkan orang lain, Allah juga akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai anak harus menyayangi dan menghormati orang tua. Kesulitan akan memberikan kekuatan dan hal-hal yang berharga lain. Apabila masalah adalah keburukan dan solusi adalah kebaikan, maka kita membutuhkan keduanya agar berkembang. Gerbang kesuksesan. Jadi jangan takut untuk mengambil resiko. Mengajarkan kita betapa kelembutan, akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Siapa dia, latar belakangnya dia siapa, jangan cuma mandang sebelah mata ataupun dari depannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Saya Ana Sabita akan menyampaikan cerita dengan judul Kegagalan Menghambat Segalanya dengan kameramen saya Aisyah Rabbaniah. Selamat menyaksikan. Suatu hari terdapat seekor belalang yang dimana dalam kurun waktu yang sangat panjang dia menutupi dirinya dengan selalu berdiam diri di sebuah kotak, sehingga tiba pada suatu hari dia keluar dari kotak tersebut. Saat dia sudah berani untuk keluar dari kotak tersebut, dia meluapkan rasa kesenangannya dengan meloncat-loncat. Dalam waktu tersebut, tiba-tiba datanglah beberapa ekor belalang yang lain, yang juga lompat-lompat lebih tinggi dari dia. Lalu, seekor belalang yang baru keluar dari kotak tersebut bertanya ke salah satu belalang yang dalam keramaian tersebut, "Kenapa kamu bisa loncat lebih tinggi daripada aku? Padahal jika dilihat dari sisi usia, kita tidak jauh berbeda." Lalu belalang dari salah satu perkumpulan belalang tersebut menjawab, "Kamu dari mana saja? Jika kita hidup di alam bebas, memang kita sudah bisa lompat sejauh ini." Lalu dia merasa, belalang yang baru keluar dari kotak tersebut merasa menyesal. Belalang yang baru keluar dari kotak tersebut merasa menyesal karena selama ini dirinya selalu merasa takut dan tidak berani untuk mencoba, sehingga dia tertinggal dengan kawan-kawan yang lain. Hikmahnya, terkadang kita juga sering berada di dalam kondisi belalang tersebut. Saat kita mendengar cemoohan
dan penilaian dari orang lain yang membuat kita merasa jatuh, sehingga kita tidak berani lagi untuk bangkit. Dan kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi jangan takut untuk mengambil resiko. Terkadang kalau kita tidak mencoba, kita tak akan tahu akan hasilnya. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. You are. Please click the button subscribe